Pada masa pemerintahan Maharani Sima tahun 674 sampai 695 Masehi, pusat kerajaan Kalingga yang semula berada di Kepung, Kediri, Jawa Timur dipindah ke sekitar Jepara dan Pekalongan, Jawa Tengah. Kartikeya Singa, Raja Kalingga ke-6 periode Kediri, mempunyai 2 orang istri. Istri pertama adalah Dewa Niloka, putri dari kerajaan Kalingga di India, yang kemudian berputra Buswara yang menjadi Raja Kalingga di India tahun 632 Masehi sampai 658 Masehi. Istri kedua yaitu Maharani Sima, cucu Prabu Wasugeni, Raja Kalingga kedua periode Kepung, Kediri. Dari Maharani Sima lahirlah 2 orang anak, yaitu Rani Dewi Parwati yang menurunkan dinasti Sanjaya di era Mataram kuno, dan Rakyan Narayana yang menurunkan raja-raja Kanjuruhan, yaitu Dewa Singa dan Gajayana. Pasca kematian Raja Kartikeya Singa, suami dari Maharani Sima, kerajaan Kalingga dipimpin oleh Maharani Sima dan pusat pemerintahannya pun dipindahkan ke Jawa Tengah. Sebelum Maharani Sima mangkat, kerajaan Kalingga dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah kerajaan Kalingga Utara atau Bumi Mataram yang kelak dikenal dengan Mataram kuno dan Wangsa Sanjaya. Yang kedua adalah kerajaan Kalingga Selatan atau Bumi Sambara yang kelak menurunkan Raja Kanjuruhan, yaitu Dewa Singa berputra Limbuwana atau Gajayana. Pemirsa, kisah kerajaan Kanjuruhan kali ini sangat berkaitan dengan video saya sebelumnya, yaitu Raja-Raja Kerajaan Kalingga beserta sejarah singkatnya. Sebelumnya saya sampaikan banyak terima kasih kepada pemirsa semuanya yang telah mendukung channel saya ini dengan menekan tombol subscribe sehingga channel saya semakin berkembang. Apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama, gelar, tahun maupun versi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada kritik dan saran serta koreksi, silahkan Anda tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Pada zaman dahulu, ketika Pulau Jawa diperintah oleh raja-raja yang tersebar di daerah-daerah, seperti Raja Purnawarman memerintah di kerajaan Tarumanegara, Maharani Sima memerintah di kerajaan Kalingga, dan Raja Sanjaya memerintah di kerajaan Mataram kuno. Di Jawa Timur terdapat pula sebuah kerajaan yang aman dan makmur. Kerajaan itu berada di daerah Malang, di antara Sungai Brantas dan Sungai Metro, di dataran yang sekarang bernama Dinoyo, Mercosari, Trogomas, dan Ketawang Gede di Kecamatan Lowokwaru, Malang. Kerajaan itu bernama Kanjuruhan. Kerajaan Kanjuruhan memiliki lokasi yang berbeda dengan kerajaan-kerajaan lain, yakni lokasinya tidak pada jalur perdagangan laut maupun pantai. Lokasi kerajaan berada di lembah Sungai Metro dan Sungai Brantas, serta berada di lereng Gunung Kawi. Lokasi ini tentunya sangat jauh dari perdagangan laut. Kenapa memilih lokasi tersebut? Karena lokasi tersebut merupakan tempat yang cocok untuk perekonomian di bidang agraris. Aktivitas yang semakin berkembang di daerah tersebut kemudian membuat munculnya pemerintahan. Asal-usul masyarakatnya pun merupakan hasil dari penyebaran agama
dan kebudayaan Hindu-Buddha. Penyebaran ternyata tidak hanya di Jawa Barat dan Jawa Tengah saja, melainkan sampai di daerah Jawa Timur. Hal ini dapat dibuktikan dengan ditemukannya beberapa peninggalan kerajaan Kanjuruhan yang berupa prasasti, candi, dan peninggalan lainnya. Sejarah kerajaan Kanjuruhan dibuktikan dengan penemuan prasasti Dinoyo. Prasasti ini memiliki angka tahun 760 Masehi. Pada prasasti ini disebutkan mengenai raja dengan nama Dewa Singa yang memerintah keraton sangat besar, dan keraton tersebut disucikan dengan api Sang Siwa. Dewa Singa kemudian mempunyai putra yang menggantikannya untuk memerintah kerajaan dan menjadi raja dengan gelar Gajayana. Saat Raja Gajayana memerintah kerajaan Kanjuruhan, membuat kerajaan berkembang baik dan pesat. Perkembangan terjadi pada beberapa bidang, yaitu bidang budaya, ekonomi, dan sosial. Rakyat hidup dengan aman dan merasa dilindungi oleh Gajayana. Sementara itu, kerajaan Kanjuruhan memiliki wilayah kekuasaan yang terdiri dari daerah lereng barat sampai lereng timur Gunung Kawi serta daerah di sekitar pesisir Laut Jawa. Kehidupan masyarakat benar-benar aman dan tentram. Hal ini karena raja selalu menghukum bagi setiap yang melanggar ketentuan yang sudah berlaku. Hal tersebut membuat tidak adanya aktivitas perampokan serta pencurian. Raja Gajayana hanya mempunyai seorang putri bernama Utejana, seorang putri pewaris tahta kerajaan Kanjuruhan. Ketika dewasa, Putri Utejana dijodohkan dengan seorang pangeran dari Paradeh bernama Pangeran Janania. Akhirnya Pangeran Janania bersama Permaisuri Utejana memerintah kerajaan warisan ayahnya ketika sang Raja Gajayana mangkat. Seperti para leluhurnya, mereka berdua memerintah dengan penuh keadilan. Rakyat Kanjuruhan semakin mencintai rajanya. Demikianlah secara turun-temurun kerajaan Kanjuruhan diperintah oleh raja-raja keturunan Raja Dewa Singa. Semua raja itu terkenal akan kebijakannya, keadilan, serta kemurahan hatinya. Sekitar tahun 847 Masehi, kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah diperintah oleh Sri Maharaja Rakai Pikatan Dyah Saladu yang terkenal adil dan bijaksana. Di bawah pemerintahannya, kerajaan Mataram berkembang pesat. Kerajaan Mataram kuno disegani oleh raja-raja lain di seluruh Pulau Jawa. Keinginan untuk memperluas wilayah kerajaan Mataram kuno selalu terlaksana, baik melalui penaklukan maupun persahabatan. Kerajaan Mataram kuno terkenal di seluruh Nusantara, bahkan sampai ke mancanegara. Wilayahnya luas, kekuasaannya besar, tentaranya kuat, dan penduduknya sangat banyak. Perluasan kerajaan Mataram kuno itu sampai ke Pulau Jawa bagian timur. Tidak ada bukti atau tanda bahwa terjadi penaklukan dengan peperangan antara kerajaan Mataram kuno dengan kerajaan Kanjuruhan. Ketika kerajaan Mataram kuno diperintah oleh Sri Maharaja Rakai Watukura Dyah Balitung, Raja Kanjuruhan menyumbangkan sebuah bangunan candi perwara di komplek Candi Prambanan yang dibangun oleh Sri Maharaja Rakai Pikatan tahun 856 Masehi. Candi pengiring atau perwara itu ditempatkan pada deretan sebelah timur, tepatnya di sudut tenggara. Kegiatan pembangunan semacam itu merupakan suatu kebiasaan bagi raja-raja daerah
kepada pemerintah pusat. Maksudnya agar hubungan kerajaan pusat dan kerajaan di daerah selalu terjalin dan bertambah erat. Kerajaan Kanjuruhan saat itu praktis di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram kuno. Walaupun demikian, Kerajaan Kanjuruhan tetap memerintah di daerahnya sendiri. Hanya setiap tahun harus melapor ke pemerintahan pusat. Di dalam struktur pemerintahan Kerajaan Mataram kuno zaman Dyah Balitung, Raja Kanjuruhan lebih dikenal dengan sebutan Rakyan Kanuruhan, artinya adalah penguasa daerah di Kanuruhan. Kanuruhan sendiri rupa-rupanya perubahan bunyi dari Kanjuruhan, karena sebagai raja daerah maka kekuasaan seorang raja daerah tidak seluas ketika menjadi kerajaan yang berdiri sendiri seperti ketika didirikan oleh nenek moyangnya dulu. Kekuasaan raja daerah di Kanuruhan yang dapat diketahui waktu itu adalah daerah di lereng timur Gunung Kawi. Daerah kekuasaan raja berdasarkan isi prasasti yang ditemukan meliputi Panawijen, Tugaran, Balingawan, Kabalon, Bunulrejo, Turian, dan daerah Malang bagian barat yakni Merjosari, Karuman, Wurandunga, Ketawang Gede, dan Dinoyo. Selain menguasai daerah kekuasaan, Raja Kerajaan Kanjuruhan juga memiliki posisi penting dalam pemerintahan Kerajaan Mataram kuno, yaitu sebagai pengurus administrasi, dan jabatan tersebut berlangsung sampai masa berikutnya, yaitu zaman Kerajaan Majapahit yang kemudian berkembang sangat pesat. Peninggalan Kerajaan Kanjuruhan adalah Prasasti Dinoyo dan Candi Badut.